Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Andriana, BP 1911022033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai saham. Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, maka saham ini disebut dengan saham biasa atau common stock. Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan kelas lain dari saham, yang disebut juga dengan saham preferen. Saham preferen mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa. Hak-hak prioritas dari saham preferen ini yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Akan tetapi, saham preferen umumnya tidak mempunyai hak veto seperti yang dimiliki oleh saham biasa. Selanjutnya kita bahas mengenai saham preferen. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Saham preferen dianggap mempunyai karakteristik di tengah-tengah antara obligasi dan saham biasa. Adapun karakteristik saham preferen yang pertama yaitu preferen terhadap dividen. Pemegang saham preferen mempunyai hak-hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan saham biasa. Yang kedua, saham preferen juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Yang kedua, karakteristik saham preferennya yaitu preferen pada waktu likuidasi. Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah sebesar nilai nominal saham preferennya, termasuk semua dividen yang belum dibayar jika bersifat kumulatif. Macam-macam saham preferen. Yang pertama yaitu saham preferen yang dapat dikonversi ke saham biasa atau convertible preferred stock. Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Pertukaran dari saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian di perusahaan emiten. Yang kedua yaitu saham preferen yang dapat ditebus atau callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Yang ketiga yaitu saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang atau floating atau adjustable rate preferred stock. Saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenal pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bill. Selanjutnya kita bahas mengenai saham biasa. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, maka saham ini disebut dengan dalam bentuk saham biasa. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa itu mempunyai beberapa hak. Yang pertama, hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba itu akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu hak preemptif, merupakan hak untuk mendapatkan persentase pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Selanjutnya kita bahas mengenai saham treasury.
Saham treasury adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury itu dengan alasan yang pertama akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membeli saham kembali. Yang keempat itu mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per sahamnya. Dan yang alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambil alihan yang tidak bersahabat. Selanjutnya kita bahas mengenai nilai saham. Ada beberapa nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Ketiga konsep nilai ini dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang bertumbuh dan yang murah. Dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar pertumbuhan perusahaan itu dapat diketahui. Mengetahui nilai pasar dan nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah. Nilai intrinsik itu merupakan nilai sebenarnya dari perusahaan. Nilai pasar yang lebih kecil dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang murah, karena investor membayar saham tersebut lebih kecil dari yang seharusnya dia bayar. Sebaliknya, nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Yang pertama itu nilai nominal. Nilai nominal dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar sahamnya. Yang kedua yaitu agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Misalnya nilai nominal saham biasa per lembar adalah 5.000 dan saham ini dijual sebesar 8.000 per lembar, maka agio saham per lembarnya adalah 3.000. Yang ketiga yaitu nilai modal disetor. Nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. Yang keempat yaitu laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca itu menambah total laba yang disetor. Yang kelima yaitu nilai buku. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham. Maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya kita bahas mengenai nilai pasar dan nilai intrinsik. Nilai pasar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik atau nilai fundamental itu merupakan nilai seharusnya dari suatu saham tersebut. Ada dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham, yaitu analisis sekuritas fundamental dan analisis teknis. Analisis fundamental itu menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan. Sedangkan analisis teknis itu menggunakan data pasar dari saham untuk menentukan nilai dari saham tersebut. Untuk analisis fundamental itu ada dua pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik saham, yaitu dengan pendekatan nilai sekarang dan pendekatan price earning ratio.
Yang pertama, pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang itu juga disebut dengan metode kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut di masa mendatang, dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai arus kas di masa depan menjadi nilai sekarang. Rumusnya itu nilai sekarang dari perusahaan atau P0 itu jumlah arus kas periode T dibagi 1 ditambah suku bunga yang didiskontokan. Untuk model diskonto dividen, untuk menghitung nilai instruksi sahamnya yaitu dengan rumus jumlah dividen yang dibayarkan untuk periode T dibagi 1 ditambah suku bunga diskonto. Kita bahas mengenai pembayaran dividen yang tidak teratur. Kenyataannya itu beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas, bahkan untuk periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali. Untuk dividen konstan tidak bertumbuh itu jika perusahaan membayar dividen konstan yang nilainya sama dari waktu ke waktu, yaitu sebesar D, maka untuk mencari nilai intrinsik sahamnya, yaitu pembayaran dividen yang konstan itu dibagi dengan tingkat bunga diskonto. Untuk pertumbuhan dividen yang konstan, bentuk lain dari model diskonto dividen ini adalah untuk kasus dividen yang bertumbuh secara konstan, yaitu dengan pertumbuhan sebesar G. Jika perusahaan periode awal adalah D0, maka dividen periode ke-1 adalah D0 1 ditambah G. Dan periode kedua yaitu D0 1 ditambah G kali 1 ditambah G. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita bahas mengenai pendekatan price-earning ratio. Price-earning ratio, atau disebut juga dengan pendekatan earning multiplier, itu menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari earnings tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai indeks harga saham dan corporate action. Yang pertama itu jenis indeks harga saham. Indeks saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Corporate action yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Dengan menggunakan indeks saham dapat dihindari kesalahan analisis walaupun tanpa dikoreksi. Setiap bursa efek itu akan menetapkan angka basis indeks yang berbeda, yaitu ada yang dimulai dengan basis 100, 500, atau 1000. Jenis indeks itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu indeks harga saham individu, indeks harga saham parsial, dan indeks harga saham gabungan. Kita bahas mengenai indeks harga saham individu. Ketika pertama kali saham dicatatkan di bursa efek, yaitu pada pagi hari sebelum perdagangan di bursa dimulai, saham tersebut sudah mempunyai harga, yaitu harga yang dibayar oleh investor di pasar perdana atau harga perdana. Apabila terjadi corporate action, misalnya split, pembagian saham bonus atau dividen saham, maka nilai dasar harus disesuaikan. Maka perhitungan untuk indeks harga saham individu itu dilakukan dengan rumus jumlah saham beredar dikali harga pasar dibagi jumlah saham beredar dikali harga dasar kali 100, atau harga pasar per unit dibagi nilai dasar per unit dikali 100. Selanjutnya, indeks harga saham parsial. Setiap
pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor, maka indeks tersebut akan laris diperdagangkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks harga saham parsial yaitu indeks 100 itu sama dengan jumlah kapitalisasi pasar dari 100 emiten dibagi dengan jumlah nilai dasar dari 100 emiten, kemudian dikalikan dengan 100 sebagai angka dasar. Kapitalisasi pasar ini merupakan saham beredar dikali harga pasar per unit saham. Untuk total nilai dasar itu sama dengan jumlah saham beredar dikali nilai dasar per unit. Indeks 100 itu berarti indeks dari 100 jenis saham. Yang ketiga, kita bahas mengenai indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan itu diterbitkan oleh Bursa Efek. Sementara itu, pihak luar dari Bursa Efek tidak tertarik menerbitkan indeks harga saham gabungan karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial. Cara perhitungan indeks saham gabungan itu sama seperti indeks harga saham parsial, yang berbeda hanya jumlah emitennya saja. Indeks harga saham gabungan itu dihitung setiap hari atau setiap detik selama jam perdagangan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita bahas mengenai angka dasar dan corporate action. Angka dasar ditetapkan oleh Bursa Efek, dan setiap Bursa Efek dapat menggunakan angka dasar yang berbeda, seperti BES menggunakan angka dasar 500, sedangkan BEJ menggunakan angka dasar 100. Pada awalnya, BES itu menggunakan angka dasar 100, tapi kemudian mengubahnya menjadi 500. Oleh karena itu, para analisis efek itu harus berhati-hati terhadap indeks harga saham, terutama yang angka dasarnya mengalami perubahan. Corporate action itu adalah tindakan perusahaan untuk melakukan yang pertama itu panggilan rapat umum pemegang saham, yang kedua pengeluaran saham baru melalui right issue. Pengeluaran saham baru melalui right issue ini akan meningkatkan modal yang disetor, meningkatkan ekuitas, dan juga menambah jumlah saham beredar, tetapi akan menurunkan harga saham di pasar. Penurunan ini disebabkan karena harga pelaksanaan atau strike price atau exercise price selalu lebih rendah daripada harga pasar saat penerbitan right issue. Yang kedua, yang ketiga itu pengeluaran saham baru melalui warrant. Warrant itu sangat mirip dengan right issue, yaitu pemegang saham lama berhak untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Hak tersebut diberikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma, hanya saja pada waktu akan ditukarkan dengan saham baru, itu harus membayar sejumlah harga yang sudah ditetapkan ketika warrant diterbitkan. Yang keempat yaitu pengeluaran saham baru melalui convertible bonds. Seperti halnya dengan right issue dan warrant, convertible bonds ini juga dapat mengubah jumlah modal disetor, agio saham ke ekuitas, dan juga jumlah saham. Cara perhitungan penyesuaian indeks harga saham dan penyesuaian harga saham pada saat penukaran convertible bonds itu dengan saham baru sama seperti dengan right issue. Yang kelima, menambah jumlah saham melalui split. Split saham itu dilakukan dengan beberapa alasan, tergantung pada tujuan split, apakah untuk memperbanyak jumlah saham atau memperkecil jumlah saham. Yang ke-6 itu menambah jumlah saham melalui saham bonus. Saham bonus adalah saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham, sementara itu agio saham berasal dari selisih antara harga jual saham dan harga nominal saham. Saham bonus itu diberikan kepada pemegang saham lama secara gratis. Yang ketujuh yaitu menambah jumlah saham melalui dividen saham. Dividen saham itu berasal dari kapitalisasi laba ditahan. Pengeluaran dividen saham itu akan menaikkan jumlah saham dan modal disetor, tapi total ekuitas tidak akan berubah. Sekian penjelasan saya mengenai saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.